Bismillahirrahmanirrahim. Umat yang Allah muliakan karena Islam. Nah, Allah memuliakan kita karena Islam. Famahma taghainal izzata bighairihi adallana. Kapan kita mencari kemuliaan dengan selain Islam, Allah pasti akan menghinakan kita. Baik. Dari sini saudara sekalian jawaban dari pertanyaan saya tadi. Boleh enggak kita bangga sebagai mantan Islam Jamaah? Hah? Boleh enggak? Mantan Islam Jamaah itu macam-macam. Ya enggak? Ada mantan Islam Jamaah itu keluar dari Islam Jamaah dengan membawa kepahamannya dari sana. Kalau enggak jamaah, ibadahnya gua biuk. Ibadahnya enggak diterima. Sehingga begitu jadi mantan Islam jamaah, gak sholat-sholatan. Gak ibadah-ibadahan. Kenapa? Dia paham, merasa kalaupun dia ibadah gak ada manfaatnya. Kemarin di Lamongan ada yang kayak gitu tuh. Ada datang ke sini enggak? 20 tahun nggak sholat. Nah, keluar dari Islam Jamaah dari tahun 80. Terus nggak sholat selama 20 tahun. Kenapa? Merasa kalaupun sholat, puasa, ibadah apa saja nggak diterima. Ya Alhamdulillah terus ketemu dengan teman-teman yang baru keluar, terus dikasih pencerahan, akhirnya semangat ibadah lagi. Baik. Nah, terus ada lagi mantan Islam Jamaah. Nah, ada yang memang kepahamannya sedikit beda. Ya sudah keluar meninggalkan takfiri ala Islam Jamaah. Tapi sifat gaya takfirinya ya masih. Nah, sifatnya yang gampang memvonis kafir ya masih. Nah, cuma beda tok. Kalau waktu di Islam Jamaah yang dikafirkan pokoknya gak jamaah kafir. Nah, setelah keluar dari Islam Jamaah cuma beda madhep sing genti dikafir nih. Nah, pemerintah iki, pokoknya pejabat-pejabat pemerintah iki kafir kabeh iki. Soalnya apa? Nah, mereka berhukum dengan selain hukum Allah. Berarti ini togut, kafir gitu. Nah, akhirnya gini, gimana akhirnya? Nah, ikut-ikutan ISIS. Nah, ikut-ikutan JAD. Perasaannya jihad memerangi togut. Nah, wadah lagi. Nah, mantan Islam Jamaah. Apa tuh? Nah, dia begitu keluar dari Islam Jamaah, terus ketemu dengan orang yang ahli filsafat, tertarik belajar filsafat, sampai akhirnya dia mencapai kesimpulan semua agama itu sama. Semua agama itu sama. Nah, dia waktu telepon saya itu katanya sudah 2 bulan nggak sholat katanya. Nah, kenapa? Nah, dia juga dapat pelajaran namanya sholat tua, aqimis sholata li dzikri. Nah, tegakkanlah sholat karena ingat kepadaku. Sholat itu buat zikir. Nah, kalau saya sudah zikir terus nggak perlu sholat. Nah, maka saudara sekalian, ya, kebanggaan kita bukan sebagai mantan Islam Jamaah. Kenapa? Keluarnya kita dari Islam Jamaah itu adalah tahapan. Ya, tahapan. Nah, langkah untuk menuju kepada kebenaran. Baru di situ.
Nah, kenapa? Karena kesesatan itu macam-macam, ya enggak? Kesesatan itu macam-macam. Orang yang lepas dari satu kesesatan belum tentu dia akan menetapi kebenaran. Bisa jadi dia lepas dari mulut macan pindah ke mulut buaya. Kayak tadi. Nah, keluar dari Islam jamaah jadi anggota ISIS. Keluar dari Islam jamaah gak salat-salatan. Nah, sehingga apa yang kita banggakan adalah Islam kita. Baik, seberapa kita bisa membanggakan keislaman kita adalah seberapa ketaatan kita atau kesesuaian kita kepada Islam. Nah, seberapa benar kita menetapi Islam, seberapa sesuai akidah kita, cara ibadah kita, dan akhlak kita dengan Al-Quran dan Sunnah. Nah, jadi maka di sini saya ingatkan kepada teman-teman sekalian, jangan sampai hanya merasa puas sudah bebas dari Islam jamaah. Belum selesai tugas kita, belum selesai. Nah, karena apa? Nah, orang lepas dari satu kebatilan belum tentu dia akan menetapi kebenaran. Bisa jadi lepas dari satu kebatilan, lari ke kebatilan yang lain. Nah, dan untuk ini seperti yang tadi disebutkan dalam sambutan Bapak Sugiono tadi, kita butuh ilmu. Butuh apa? Ilmu. Kenapa saudara sekalian? Pengalaman kita. Kenapa kita ini sampai nyaman banget? Dihapusi puluhan tahun. Mbah Lim berapa tahun Mbah Lim? 60 tahun, nyaman banget dihapus itu. Kenapa gitu? Saudara sekalian, tidak ada yang lebih membuat nyaman orang yang kapusan daripada kebodohan. Daripada apa? Kebodohan. Nah, orang itu mau ketipu puluhan miliar, ratusan miliar, bahkan triliunan, kalau dia nggak ngerti dia dihapusi ya tetap ayam-ayam aja. Ya enggak? Nah, tetap ayam. Nah, nanti begitu ada dia udah mulai sadar kok kayaknya dihapusi ya. Nah, di sini dia udah mulai gelisah. Nah, sampai akhirnya kalau dia mau terus menyelidiki, dia tahu jelas, yakin aku dihapusi. Nah, sama kan? Nah, kita waktu belum ngerti sama sekali perasaannya, ini jalan satu-satunya masuk surga selamat dari neraka yang harus kita perjuangkan, bahkan jadi Pak Kurdio wani mati barang gitu kan. Nah, tapi begitu Allah membukakan sedikit cahayanya ilmu, kita sudah mulai apa? Gelisah. Kok kayak gitu ya? Kok kayak gitu ya? Kok kayak gitu ya? Nah, semakin kita mencari informasi, semakin kita mencari informasi, akhirnya semakin jelas. Oh, tenan, kita dihapusi.